Oke, baik, kita ketemu lagi pada pembahasan trigonometri, membedah kuadran yang keempat, ya, kuadran yang terakhir, kuadran yang keempat, gitu ya. Oke. Prinsipnya sama, ya. Maka kemarin saya katakan bahwasanya kalau kuadran pertama itu mirip konsepnya dengan kuadran ketiga, dan kuadran kedua mirip konsepnya dengan kuadran keempat, ya. Secara umum konsepnya keempat kuadran itu mirip. Oke. Tetapi bisa saya katakan bahwasanya kuadran keempat ini sangat dekat konsepnya dengan kuadran kedua. Nah, misal seperti ini. Saya gambar di sini. Kuadran yang keempat. Ini kuadran pertama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Nah, saya gambar di sini. Kalau kuadran pertama, dia kan 0 sampai 90, 0 sampai 180, 0 sampai 270, dan 0 kembali ke 0, itu 360. Oke. Nah, berarti sekarang kita bicaranya yang di sini. Nih, kuadran keempat. Misal saya tarik sembarang aja. Saya tarik. Kalau kemarin di kuadran pertama, ini perlu saya tekankan lagi. Ketika saya putar seperti ini, oke, misal di sini posisinya. Panahnya saya buat seperti ini. Ketika saya putar, kalau terjadi sudutnya alfa, ini kosinus ya, posisinya kosinus. Kenapa? Karena tadinya di sini, sekarang saya tarik ke sini, itu artinya ini per ini. Ketika dia sisi yang di samping sudut terhadap sisi miring, itu kosinus ya. Nah, berarti ketika saya putar, kita memandangnya kosinus terus. Sampai ke kuadran keempat juga saya putar, itu kosinus. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Saya ulang. Kalau ini terhadap ini itu kosinus. Tetapi kalau yang di depannya, ini terhadap ini, itu adalah sinus ya. Oke? Itu dasar-dasarnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran keempat. Saya putar. Saya putar sampai di sini. Oke. Nah, ini kita lupakan. Yang kuadran pertama, saya putar sampai ke sini. Kita ambil aja misalnya sudutnya sembarang. Kita langsung ke soal supaya lebih mudah mengerti. Sudutnya sembarang. Yang jelas kalau sampai sini dia 270. Oke. Kalau sampai sini diputar seperti ini, dia adalah 360. Nah, misal saya buat dulu sudutnya 300 derajat. Saya putar. Oke. Kita bicaranya kosinus saja. Kosinus 300. Kenapa? Karena saya mutarnya kan konsepnya kosinus. Oke. Nah, 300 sampai sini aja dia, sampai di sini dia 270. Berarti berapa di sini? Pastilah 30 ya, 30. Nah, kalau di sini 30, di sini 30, kira-kira di sini berapa? Pastilah 60. Kenapa? Karena satu kuadran dia besarnya 90 derajat, ya kan? Kalau 30 sudah kita ambil dari sini, berarti sisanya 60. Oke. Nah, kalau kosinus 300 saya buat, ini pastilah sama dengan kosinus 360 dikurang 60 ya, derajat ya. Oke. Pasti ya. Nah, kosinus 300 saya putar, ini 270, saya tambah 30 lagi 300. Nah, itu pasti sama dengan kosinus 360 dikurang 60. Atau supaya lebih mudah, ini cosnya coba saya hapus. Cosnya saya hapus. Benar nggak? 300 itu adalah 360 kurang 60. Benar ya? Benar. Nah, berarti kalau saya kosinuskan yang 300, berarti sama dong. Kosinus dari 360 dikurang 60. Sama ya, secara prinsip sama ya. Ya, matematika ya. Oke, prinsip matematikanya sama. Dah. Saya ulang sekali lagi. Kalau kosinus 300 derajat sampai di sini, itu kan sampai di sini dia. Itu kan sama saja dengan 360, saya putar sampai sini, tapi saya kurangi 60. Iya kan? Nah, jadi kosinus 300 derajat itu sama dengan kosinus dari 360 dikurang 60. Oke, bisa diterima ya? Bisa. Nah, kita lihat ini seperti ini. Kira-kira yang ini, sisi miring ini dibangun oleh apa? Kalau saya buat seperti ini, dibangun oleh, perhatikan. Oke, dibangun oleh, dia ke bawah. Berarti dibangun oleh Y tetapi minus ya, ke bawah minus Y. Oke, kalau ke atas dia positif. Yang ini positif, ini negatif, karena ke kiri kan pusatnya kan ini.
Kalau ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif. Oke. Terus dia ke kanan dia positif. Oke. Nah, perhatikan sisi miring yang ini dibangun oleh apa? Dibangun oleh X. Kenapa X? Dia tidak negatif karena dia ke kanan. Oke. X. Nih, ke kanan juga. Oke. Nih, panahnya ke kanan. Nah, panahnya ke kiri. Ke bawah. Panahnya ke bawah berarti minus Y. Berarti dia dibangun oleh X dan minus Y. Perhatikan. Tadi saya katakan bahwasanya kosinus 300 itu sama dengan kosinus 360 dikurang dengan 60. Berarti kosinus 60 di sini, perhatikan. Kosinus 60 atau kosinus 360 dikurang 60 kan sama dengan kosinus, perhatikan. Sama dengan kosinus 60. Kosinus 300 dikurang dengan 60 itu sama dengan kosinus 60 itu sendiri. Oke. Ini per ini. Oke. Dia positif. Kenapa? Karena X yang membangunnya terhadap sisi miring dia positif. X-nya kan positif. Oke. Oke, jelas? Nah, oke. Nah, dia juga sama dengan ini kan sama nih. Ini sama nih. Ini kan X ini ke kanan. Ini juga ke kanan. X berarti ya. Nah, dia yang ini dengan yang ini sama. Yang ini dengan yang ini. Saya ulang. Berarti ini dibagi ini sama saja dengan ini dibagi ini. Kenapa? Karena ini dengan ini sama. Oke? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau ini sama dengan ini, saya bandingkan ini dengan ini. Berarti X terhadap sisi miring. Itu apa itu? Adalah sinus tetapi 30. Kenapa? Karena di depannya. Oke? Maka kosinus 60 sama dengan sinus 30. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulang, kosinus 300 itu adalah kosinus 360 dikurang 60. Oke. Nah, 360 dikurang 60 dengan 300 sama-sama ketemu di sini berarti sama saja. Oke. Nah, kosinus 360 dikurang 60 itu sama saja dengan kosinus 60. Nih, kosinus 60 yaitu sisi X terhadap bidang miring. Nah, ini dengan ini sama dengan ini dengan ini. Berarti kosinus 60, nih 60 itu sama dengan sinus 30. Oke, ini dia hasilnya. Oke. Oke, jadi kurang lebih cara membedah kuadran itu supaya kita tidak perlu banyak menghafal. Saya rasa lebih baik kita mengingat keempat kuadran ini ya. Hanya kita membayangkan, kita bisa tahu sudut kosinus 300 itu sama dengan sinus 30. Oke, sehingga tidak perlu berpedoman pada rumus-rumus yang disajikan. Oke. Nah, kira-kira itu konsep dasarnya. Kita boleh masuk ke contoh soal misalnya. Oke ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya misal ini nomor 1. Hitunglah atau tentukan, katanya kosinus 315 derajat. Oke, berapa? Nah, bisa saja nanti pada pilihannya di pilihannya A, B, C, D seperti itu. Bisa saja dia nanti ditampilkan tidak dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk sudut. Mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, kita lihat dengan melihat atau mengingat konsep pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat berarti ini sama saja dengan kosinus 360. Kenapa kita pakai 360? Dari soal kita tahu bahwasannya ini berada pada kuadran keempat. Kenapa? Karena kuadran ketiga hanya sampai 270. Lebih dari 270 itu sudah masuk ke kuadran keempat. 275, 280 dan seterusnya. Dia 360 ke bawah dan 270 ke atas itu merupakan kuadran keempat. Oke. Nah, kosinus 315 sama dengan kosinus 360 dikurang berapa ini? Kurang 45 derajat. Oke. Oke. Nah, kira-kira kalau saya tarik kira-kira kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia 360 dikurang 45, berarti yang ini 45 nih. Oke.
Atau sama juga dia dengan kosinus 270 sampai sini ditambah dengan 45. Saya pinjam ini ya, apa namanya, kuadran ini saya pinjam. Semestinya sih garis miringnya tidak seperti ini, agak kemarin, tapi tidak masalah. Kita perlu angkanya, oke? Ini 45 derajat. Karena 270 ditambah 45 itulah 315. Berarti sisanya di sini berapa? 45 juga. Kenapa? Karena satu kuadran dia besar sudutnya 90. Saya buat nih yang biru aja. Oke, yang biru saya buat. Oke. Kosinus 315 sampai sini itu sama dengan kosinus 360, kan nih sampai sini. Nah, kalau sampai sini kan 360, itu sama dengan kosinus 360 dikurang 45. Ini saya ganti yang berwarna biru biar jelas. Oke, ini saya ganti yang berwarna biru. Berarti 45 di sini adalah 45 yang ini, bukan yang ini. Oke. Nah, kita lihat. Berarti dari gambar ya, kalau kosinus 360 sampai sini dikurang 45, nah itu sama saja dengan kosinus 45. Nih. Kosinus 45 per kosinus 45 yaitu x per bidang miring, sisi miring ya. Oke, berarti berapa? Sama dengan kosinus 45. 45-nya yang ini. Walaupun 45 ini dengan ini sama nilainya, sama besarnya, tetapi harus saya bedakan 45 yang ini dengan yang ini. Oke? Kosinus 45. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini dengan ini sama dengan ini dan ini. Oke, saya ulang. Ini per ini itu sama dengan ini per ini. Kenapa? Karena ini saya kasih batas ini kira-kira kurang lebih segini. Ini kan sama dengan ini. Sama ya. Nah, ini dengan ini sama. Berarti kalau ini saya perkan dengan sisi miring, berarti sama aja ini saya perkan dengan ini. Oke ya? Jadi terima ya. Oke. Nah, berarti ini sama dengan saya ulang, kosinus 45 biru adalah ini per ini. Nah, kalau ini per ini itu merupakan sinus. Kenapa sinus? Karena di depannya. Kalau ini tadi di sampingnya, oke? Nah, ini di depannya per ini dengan sampingnya per ini, oke? Maka saya buat ini sama saja dengan ini. Apa namanya? Iya, sinus, tetapi 45-nya yang hitam. 45 derajat yang hitam. Oke? Oke. Nah, kita coba untuk membuktikan ini benar nggak kosinus 45 itu sama dengan kosinus 315. Atau kosinus 315 itu sama dengan sinus 45. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan sekarang dengan menggunakan kalkulator. Oke, kita buktikan. Kosinus 315. Kita lihat, hasilnya adalah 0,7071 bla 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 12 ya, digit terakhir 12. Oke. Nah, kita buktikan kosinus 45. Berapa hasilnya? Kosinus 45 sama dengan, ternyata sama, 0,7071 bla bla bla, ekornya 12. Oke, kita buktikan dengan sinus. Ya. Sinus 45 sama lah ya. Iya, ternyata sama. Baik, itulah tadi untuk pembuktian soal nomor 1. Oke, ternyata benar. Kosinus 315 derajat itu sama dengan kosinus 45 derajat. Dan kosinus 315 derajat itu sama juga dengan sinus 45 derajat. Sudah kita buktikan dengan menggunakan kalkulator. Nah, yang berikut kita masuk ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2. Dia minta seperti ini. Sinus 330 derajat sama dengan, dia bilang. Oke, ini berada di kuadran keempat. Kenapa? Karena lebih daripada 270 derajat. Oke, kita buat aja. Ini sama dengan sinus 330 itu saya buat 360 dikurang berapa? Dikurang 30. Oke. Ya, gambarnya seperti ini. Harus buat di bawah aja. Oke, berarti kira-kira kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, 330. Nih. Berarti 270 ditambah berapa sini? Iya, 70. Pastilah 70 karena maaf. Ini 60. Oke. 60. Kenapa?
Karena 270 ya, 270 ditambah 60 itu 330. Sisanya berapa? Iya, 30 derajat di sisanya. Nah, berarti kosinus, kita berangkat dari kosinus saja. Kosinus 330, sebelum kita kerjakan sinusnya, kosinus 330 itu sama dengan kosinus 30. Kosinus 30 derajat. Iya kan? Karena ini, nah ini guys, saya buat titiknya ketemu di sini. Berarti 360 dikurang 30 itu sama dengan 360 dikurang 30 itu sama dengan 270 ditambah 60, ketemunya di sini. Oke? Maka kosinus 330 itu sama dengan kosinus 30. Ini dia kosinus 30. Nah, kalau kosinusnya yang ini per ini, X per R per miring, maka itu sama juga dengan X yang ini per R. Ini kan sama-sama X nih, ke kanan ya kan? Seperti konsep-konsep sebelumnya. Ini X, ini R, miring. Oke? Nah, kosinus 30 itu adalah X per R. Oke? Nah, X per R juga itu merupakan sinus 60 tapi. Kenapa sinus? Karena di depannya sama dengan sinus 60 derajat. Nah, bagaimana dengan sinus 330? Sinus 330. Kalau dia kosinus 330 itu sama dengan kosinus 30. Nah, bagaimana dengan sinus 360? Itu sama dengan sinus yang di depan ini. Sinus 30. Sinus 30. Ini sama dengan sinus 30. Ya, 30 derajat. Kenapa? Ya, karena sudut yang terjadi ya itu adalah 360 dikurang 30. Nah, sinusnya adalah sinus 30. Tetapi lihat ya. 30 ini dibangun oleh apa? Dibangun oleh ini ke bawah. Apa ini? Minus ya terhadap R. R-nya tetap bernilai positif, oke? Tetapi Y-nya bernilai negatif, maka dia sinus 330 itu sama dengan minus sinus 30. Oke? Nah, atau boleh juga dalam bentuk kosinus dia. Nah, kalau dia sinus 30 adalah ini per ini, nah berarti ini sama dengan yang mana ini? Nih, sama dengan ini kan? Iya, sama dengan ini. Oke? Nah, ini per ini sama saja dengan ini per ini. Oke? Berarti sinus 30 sama dengan kosinus 60. Sama dengan kosinus 60 derajat. Tetapi lihat, kosinus dibangun oleh apa? Minus Y juga ke bawah. Minus Y per sisi miring. Maka dia minus cos 60. Oke, baik. Sinus kita dapat sinus 330 itu sama dengan minus sinus 30 dan minus kosinus 60. Oke, kita buktikan dengan menggunakan kalkulator. Oke, kita buktikan untuk soal nomor 2 sinus 330. Sinus 330. Kita lihat. Ya, hasilnya minus 0,5. Oke. Minus 0,5 dicatat ya. Oke. Nah, tadi kita dapat sinus 330 sama dengan minus sinus 30. Kita buktikan benar nggak sama hasilnya? Minus sinus 30. Ya, hasilnya minus 0,5. Ternyata sama. Nah, bagaimana dengan minus kosinus 60? Tadi kita dapat dia minus kosinus 60. Minus kosinus 60. Ya, hasilnya minus 0,5. Ternyata benar, sama. Sinus 330 sama dengan minus sinus 30 dan minus kosinus 60. Oke, baik. Lanjut. Oke, baik. Sudah kita buktikan. Sinus 330 ternyata sama dengan minus sinus 30 dan minus kosinus 60. Sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Yang nomor 3. Misalnya soalnya seperti ini. Kadang ini bisa kita temui juga di beberapa ujian. Nah, sinus minus 40 derajat sama dengan berapa? Nah, itu.
Oke. Nah, kita bahas melalui sebuah kuadran ya. Kalau kita suruh mengingat, memang beberapa sumber mencatat atau buku ada mencatat tuh langsung kita disuruh mengingat minus sinus 40. Ya, ini benar, tapi datangnya dari mana kita harus bisa pertanggungjawabkan juga. Contoh, kalau dia saya putar sejauh ini kembali ke titik ini, itu adalah 360, tetapi kembali kemana? Kembali ke 0. Saya ulang, ini kita berangkat dari 0, diputar sejauh berapa? 360, tetapi berada di titik 0, maka 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Ingat ya. Oke, nah ketika saya buat 360 kurang, saya kurangkan. Oke, 360 kurang, kita anggap kita kurang 40. Ini 40 kurang, berarti saya kasih panah ke bawah. Nah, itu sama dengan 360 kurang 40 sama juga dengan 0. Ini 0 nih, kurang 40. Itulah 0 dikurang 40 adalah minus 40. Oke, nah kita mau buktikan kenapa sinus minus 40 derajat itu sama dengan minus sinus 40. Oke, nah ini tadi 360 dikurang 40. Oke, maka kita berangkat, coba kita berangkat dari kosinusnya. Kosinus 300, kalau saya buat di sini ini kan 360. Saya buat di sini kosinus 360 dikurang 40. Nih, 360 kurang 40. Di sini berapa? 320. Tuh, kita berangkat dari kosinusnya. Nah, kosinus 320 ini sampai sini, atau kosinus 360 dikurang 40 itu sama dengan berapa? Kosinus 40 sama dengan kosinus 40 ya. Kenapa? Ini kan dari 0 nih. Berarti kosinus 40. Nah, ini kosinus 40. Nah, perhatikan 40 derajat itu dibangun oleh apa? Kurang lebih ya gambarnya. Oke, dibangun oleh ke bawah nih. Minus Y, ini ke bawah nih, minus Y kan? Oke, yang ini ke kanan, berarti positif. Yang ini X. Oke. Nah, kalau dia kosinusnya 40, berarti dia sama dengan, ya, kosinusnya 40 sama dia dengan, ya, sinus 50. Karena ini per ini sama dengan ini per ini. Oke? Nah, di sini dia X ke kanan, tidak bertanda minus, maka dia sama dengan sinus 50. Oke, ini dia. Nah, sekarang bagaimana dengan sinus minus 40? Kita lihat. Nah, kalau sumber lain mengatakan dia sama dengan minus sinus 40. Nah, kita lihat. Ini berapa nilainya? 320. Sisanya 40. 360 dikurang 40. Ini sudutnya 40 berarti, tetapi bertanda minus karena dianggap dia arahnya berbeda, berlawanan ya dengan putaran yang pertama. Nah, berarti sinusnya sama dengan, ini sama dengan sinus minus 40 ke bawah itu sama dengan sinus 40 derajat. Sama ya, sinusnya adalah yang ini per ini. Tetapi perhatikan, Y-nya bertanda negatif, bertanda negatif. Berarti negatif per R. R-nya positif. Negatif per positif adalah negatif, maka dia minus 40 gitu dia ya. Oke. Jadi dari situ dia kenapa sinus minus 40 sama dengan minus sinus 40. Oke. Saya ulang, kenapa sinus minus 40 itu sama dengan minus sinus 40. Seandainya ada teman kamu yang bertanya, nah kamu bisa terangkan dengan konsep-konsep pada kuadran keempat. Kalau ini 40, ini bernilai 50. Oke? Nah, berarti sama juga dengan apa dia sama? Ini kan udah sama nih, kita peroleh ternyata ya. Oke, sama dengan yang kita peroleh. Tapi ada nilai lain. Kalau dia sinus 40 yang ini adalah minus Y per positif R. Berarti minus. Nah, ini per ini sama dengan yang mana? Saya kasih batas ini segini. Ini per ini sama dengan ini kan, ini sama nih. Nah, sama. Per ini berarti sama dengan kosinus
50. Kosinus 50. Tapi lihat kosinusnya dibangun oleh minus Y per R. Minus. Nah, ke bawah. Dia minus karena ke bawah dari titik 0. Oke, berarti minus kosinus 50. Oke. Nah, untuk membuktikan kebenaran daripada sinus minus 40 sama dengan minus sinus 40 dan minus kosinus 50, kita buktikan dengan menggunakan kalkulator. Oke, baik, kita coba buktikan dengan menggunakan kalkulator sinus minus 40. Apakah benar sama dengan minus sinus 40 dan minus kosinus 50? Ya, sinus minus 40. Sinus minus 40. Sama dengan hasilnya berapa? Ya, minus 0,64278761. Catat ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan minus sinus 40? Minus sinus 40. Sama dengan? Iya, ternyata hasilnya sama. Minus 0,64278761. Nah, bagaimana dengan minus kosinus 50? Minus kosinus 50. Iya, hasilnya sama. Minus 0,64278761. Ternyata sudah terbukti. Oke, baik, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk menunjang pembelajaran kamu, untuk menunjang prestasi kamu, sekalipun kita belajar hanya lewat media online. Baik, terima kasih. Semoga tetap semangat. Oke, itu saja. Sampai ketemu pada kesempatan berikut. Terima kasih.